Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sekalian, perkenalkan aku Anas Ardian Pradana, calon pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak, peserta pelatihan dasar kelas Pinsuh C B1. Rekan-rekan pasti tahu tentang bela negara kan, yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi seorang calon pegawai negeri sipil. Bela negara memiliki 5 nilai, meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Di video ini, aku ingin berfokus pada nilai cinta tanah air. Cinta tanah air salah satunya dapat diwujudkan dengan menjaga dan memelihara lingkungan. Di sini aku ingin mengambil contoh implementasi dari indikator nilai-nilai bela negara, yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia? Menurutku, bentuk-bentuk penjagaan yang dapat dilakukan yaitu: pertama, kita harus mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Selama ini pasti rekan semua dalam sehari bisa menggunakan barang-barang konsumsi kan? Baik ketika kerja, makan, di rumah, dan masih banyak lagi. Sisa-sisa dari barang konsumsi tersebut menjadi sampah. Aku yakin rekan-rekan pasti sudah membuang sampah pada tempatnya kan? Di Jakarta ini kita sering ditunjukkan banyaknya sampah yang ada di pinggir jalan, sungai, dan sebagainya. Dari situ aku yakin semua orang pasti tahu bagaimana penampilan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Dan perlu kita tahu, sampah-sampah tersebut bisa menyebabkan berbagai macam hal seperti lingkungan menjadi kumuh, yang ujungnya bisa membuat munculnya banyak sarang penyakit. Kemudian pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem, bisa mematikan baik untuk tumbuhan, hewan, dan juga kita sebagai manusia. Serta yang paling dekat dengan kita nih di musim penghujan, yaitu banjir, yang bisa menyulitkan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dapat berpotensi menghilangkan nyawa. Tentu rekan sekalian tidak mau semua hal itu terjadi kan, dan pasti mendambakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, aku ingin mengajak rekan semua untuk membuang sampah pada tempatnya. Rekan semua pasti makan kan setiap hari? Dari sarapan, makan siang, sampai makan malam. Belum kalau ditambah dengan cemilan. Mungkin di antara kegiatan makan itu, ada kalanya rekan tidak menghabiskan makanan. Poin keduaku adalah menghabiskan porsi makanan yang telah kita ambil. Kenapa? Kita pasti berpikir bahwa sisa makanan yang sedikit tidak akan menjadi masalah di lingkungan. Tapi bagaimana jika semua orang berpikir demikian? Sisa dari makanan yang tidak kita habiskan berpotensi menjadi food waste yang bisa segunung besarnya dan akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mengurangi hal tersebut, kita sebenarnya bisa memulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengambil makanan sesuai dengan porsi kita dan menghabiskan makanan yang kita ambil. Selanjutnya mungkin kita bisa coba mengingatkan orang lain untuk menghabiskan makanannya, dan mungkin kalau rekan mau, bisa juga dengan membantu rekan yang lain menghabiskan makanannya. Selain demi lingkungan, tentu menghabiskan makanan akan menjadi bentuk rasa syukur kita terhadap rezeki yang kita dapatkan di hari itu. Kita perlu ingat, tidak semua orang punya kesempatan untuk makan dalam satu hari. Di zaman modern ini, banyak sekali yang dioperasikan menggunakan listrik, yang artinya timbul kebutuhan listrik yang semakin besar. Tapi dengan banyaknya peralatan yang memakai listrik, semakin banyak pula peralatan yang berpotensi tidak digunakan secara efisien. Poin ketigaku adalah penggunaan listrik yang efisien. Dengan tidak membiarkan penggunaan listrik berlebih, terutama yang tidak kita perlukan, kita berpartisipasi dalam pengurangan konsumsi energi yang tidak terbarukan. Memang betul, pemerintah saat ini sedang berusaha membuat listrik dengan sumber energi yang terbarukan. Namun, tidak bisa dipungkiri, sebagian besar energi listrik yang dihasilkan saat ini masih bergantung pada sumber-sumber seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lainnya.
Kita bisa mulai dengan mematikan lampu yang tidak kita gunakan sebagai contoh. Oleh karena itu, aku mengajak rekan semua untuk menggunakan listrik secara bijaksana. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk partisipasi terhadap penjagaan tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Pesanku tetap semangat dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.